Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami yang berjudul Analisis Efektivitas Metode Penentuan Harga Jual terhadap Kelangsungan Usaha pada UMKM Makanan Ringan di Desa Kelakah Kasihan, Kabupaten Pati. Untuk latar belakang, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan unit bisnis dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2016, sejumlah 61,7 juta, naik menjadi 65,4 juta di tahun 2019. Nah, adanya UMKM ini turut membantu menopang perekonomian negara melalui kontribusinya terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto dan aspek perpajakan. Tidak hanya itu, UMKM juga berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan sebagai bentuk solusi atas permasalahan pengangguran yang tidak kunjung selesai. Dari 65,4 juta UMKM yang ada, terdapat 119,5 juta tenaga kerja yang dapat diserap dan meningkat sebanyak 2.854 dari tahun 2018. Sedangkan jumlah pengangguran di tahun tersebut berjumlah 7.104 orang. Maknanya, jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap UMKM adalah sebesar 40%. Ini menurut statistik 2020. Untuk perumusan masalah, kami memiliki dua rumusan masalah terkait penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penentuan harga jual terhadap kelangsungan usaha UMKM, dan yang kedua, metode apakah yang paling efektif diterapkan untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMKM. Untuk tujuan penelitian, kami memiliki dua tujuan penelitian, yakni yang pertama untuk menganalisis pengaruh penentuan harga jual terhadap kelangsungan usaha UMKM, dan yang kedua menganalisis metode manakah yang paling efektif untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMKM. Untuk manfaat penelitian, kami memiliki dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis untuk perusahaan terkait dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan, informasi tambahan, evaluasi, dan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan maksimisasi pendapatan. Lalu untuk manfaat yang kedua ada manfaat teoritis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk pembelajaran mahasiswa atau untuk pertimbangan dalam menulis penelitian selanjutnya, khususnya yang jelas berkaitan dengan delegasi wewenang, gaya manajemen, dan pendapatan perusahaan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan terkait tinjauan pustaka. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual. Faktor adalah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan harga jual. Karena secara langsung maupun tidak langsung, faktor-faktor akan mempengaruhi penjualan suatu produk. Menurut Kotler dan Keller dalam buku Sujarweni tahun 2015 yang kemudian dikutip oleh Elan Eriswanto di tahun yang sama, menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari lingkungan perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen, sehingga ketercapaian serta targetnya bisa dievaluasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan, yang untuk mengendalikannya sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah metode penentuan harga jual. Penentuan harga jual suatu produk adalah hal yang penting dilakukan oleh setiap usaha, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap target laba maupun kelangsungan hidup usaha. Penentuan harga jual juga harus dilandasi dengan analisis yang tepat, menyesuaikan kondisi pasar dan juga perusahaan. Harga jual yang terlalu tinggi akan menyebabkan produk tidak diminati konsumen, sedangkan harga jual yang terlalu rendah akan membuat usaha mengalami kerugian.
Ada 3 metode yang dapat dipilih untuk menentukan harga jual suatu produk, yakni harga jual berdasarkan laba, harga jual berdasarkan biaya, harga pesaing, dan harga jual berdasarkan permintaan konsumen. Kelangsungan usaha. Pada hakikatnya, usaha didirikan adalah untuk mendapatkan laba. Entah orientasi laba akan diarahkan untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari atau untuk kapitalisasi modal dan menumpuk kekayaan. Kelangsungan usaha dan tujuan perusahaan untuk menghasilkan laba saling berkaitan satu sama lain. Agar perusahaan dapat mencetak laba terus-menerus yang notabene-nya merupakan tujuan utama perusahaan, maka perlu dijamin kelangsungan usahanya. Di samping itu, usaha tidak akan berlangsung lama jika tidak dapat mencetak laba sesuai dengan harapan. Yang terakhir dalam tinjauan pustaka adalah strategi penentuan harga jual. Agar laba yang dicetak perusahaan maksimal, maka perlu diikuti dengan penerapan strategi yang tepat agar harga yang ditetapkan wajar dan menarik di mata konsumen sesuai dengan kondisi produk. Ada 2 kondisi produk berkaitan dengan penentuan harga jual, yaitu untuk produk baru dan produk yang telah beredar. Antara 2 produk tersebut, perlakuan strategi penentuan harga jualnya berbeda-beda. Untuk produk yang telah beredar, misal, produk yang telah beredar, penentuan harga jualnya didasarkan pada fase-fase dimulai dari produk tersebut mulai dikenal masyarakat, lalu dilanjutkan ketika produk sudah naik, kemudian sampai produk mengalami fase penurunan. Selanjutnya adalah review penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Septiano tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul Penentuan Harga Jual Produk dengan menggunakan metode cost plus pricing, menunjukkan bahwa ada selisih pada penghitungan harga jual produk yang ditetapkan oleh perusahaan dengan penghitungan harga jual produk menurut metode cost plus pricing. Berdasarkan penentuan harga jual yang ditentukan oleh perusahaan, terdapat 15 produk yang ditetapkan dengan harga jual yang lebih tinggi. Selisih terbesar terdapat pada produk kasur lantai kain semi ukuran 80. Dan selisih terkecil terdapat pada produk kasur lantai kain satin ukuran 180. Terdapat satu produk yang ditetapkan dengan harga jual yang lebih rendah, yaitu produk kasur lantai kain katun ukuran 180. Sehingga hal ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan penentuan harga jual berdasarkan intuisi dan perkiraan tanpa melakukan perhitungan harga pokok produk, yakni berupa biaya non-produksi ataupun markup secara akurat. Sehingga kelemahan dari penelitian ini adalah tidak memaparkan dampak dari perubahan harga-harga tersebut, perbedaan harga-harga tersebut, apa dampaknya pada penjualan dan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, review penelitian terdahulu. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Mariansyah Putra 2009. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Harga Jual Terhadap Volume Penjualan CPO pada PT Perkebunan Nusantara, menunjukkan bahwa harga jual memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Lebih lanjut, jika harga jual minyak sawit mengalami kenaikan Rp1, maka volume penjualan pun meningkat 3.305 kg. Kenaikan tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan pada harga bahan baku utama, yaitu minyak sawit, yang merupakan bahan baku utama pembuatan minyak goreng. Metode penjualan melalui tender dan lelang juga mempengaruhi jumlah volume penjualan. Penelitian ini tidak secara langsung menjelaskan hubungan antara penetapan harga jual dengan keberlangsungan hidup perusahaan. Namun dijelaskan bahwa kelangsungan hidup perusahaan merupakan salah satu alasan utama perusahaan memilih metode penetapan harga. Selanjutnya, hipotesis. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah efektivitas metode penentuan harga jual terhadap kelangsungan usaha.
Kelangsungan usaha diukur berdasarkan laba perusahaan. Apabila laba yang dihasilkan sesuai dengan target, maka perusahaan akan memiliki potensi kelangsungan usaha yang lebih besar. Begitupun sebaliknya. Hipotesis yang pertama, semakin tinggi laba yang dicetak perusahaan, maka akan semakin meningkatkan kelangsungan usaha. Kerangka pikir untuk variabel X, metode penentuan harga jual, sedangkan untuk variabel Y yaitu kelangsungan usaha. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kelakakasian, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data tersebut bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti data harga pokok produk, terdiri dari biaya produksi dan biaya non-produksi, harga jual, volume penjualan, dan pendapatan UMKM makanan ringan di Desa Kelakakasian, Kabupaten Pati. Sedangkan data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini meliputi bahan kepustakaan digunakan sebagai data referensi penelitian, seperti jumlah UMKM makanan ringan di Desa Kelakakasian, Kabupaten Pati, beserta data lengkap yang diambil dari data KUB, kelompok usaha bersama, dan beberapa buku literatur yang berkaitan dengan penelitian. Untuk populasi dan sampelnya sendiri, populasinya adalah seluruh UMKM makanan ringan di Desa Kelakakasian yang berjumlah 20 UMKM. Untuk metode pemilihan sampel yaitu menggunakan purposive sampling, di mana untuk sampelnya sendiri ada 15 UMKM makanan ringan di Desa Kelakakasian, Kabupaten Pati, dengan kriteria diantaranya yaitu yang hanya menetapkan harga berdasarkan biaya bahan baku dan overhead pabrik saja, sedangkan biaya tenaga kerja tidak dimasukkan. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Untuk yang pertama ada variabel bebas atau variabel independen, yaitu metode penentuan harga jual. Untuk mengukur metode penetapan harga jual, penelitian ini dikaitkan 3 metode penentuan harga jual. Di antaranya adalah penetapan harga jual berdasarkan biaya, penetapan harga jual berdasarkan pesaing, dan penetapan harga jual berdasarkan permintaan. Dengan 3 metode penetapan harga jual ini dilakukan uji coba sesuai dengan data yang telah didapatkan dan akan dilihat bagaimana hasil dari uji coba tersebut. Setelah itu akan dibandingkan metode satu dengan metode yang lainnya. Kemudian akan dilihat metode manakah yang lebih efektif untuk suatu usahanya. Metode penjualan akan dipilih jika metode tersebut menimbulkan suatu penentuan harga yang sesuai, yaitu tidak terlalu tinggi sehingga menjadi kurang diminati konsumen dan tidak terlalu rendah yang mengakibatkan kerugian usaha, dan harga yang tidak menimbulkan kerugian. Harga yang tidak menimbulkan kerugian yang dimaksud adalah bahwa seluruh biaya operasional tertutupi dan menyisakan laba yang cukup untuk melanjutkan operasi selanjutnya. Untuk yang kedua, variabel terkait atau variabel dependen, yaitu kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha pada UMKM dapat diukur dan dinilai produksinya. Ketika produksinya sudah berjalan dengan lancar dan sudah dapat menghasilkan laba, maka UMKM dikatakan memiliki kelangsungan usaha. Kecuali jika produksi ke depannya mengakibatkan kerugian, maka akan mengancam kelangsungan usaha. Tidak hanya itu, kelangsungan usaha juga dapat dilihat dari kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional di periode selanjutnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, melakukan analisis atau identifikasi biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang kedua, melakukan analisis terhadap perhitungan harga jual produk yang diterapkan atau digunakan pada pelaku usaha UMKM. Yang ketiga, menganalisis dan melakukan uji coba 3 metode penentuan harga jual, manakah yang cocok untuk kelangsungan UMKM. Yang keempat, menganalisis seberapa besar laba
laba bersih yang didapat oleh UMKM dengan melakukan uji coba 3 metode penentuan harga jual. Yang kelima, penentuan metode harga jual yang lebih efektif dalam meningkatkan laba bersih UMKM terhadap kelangsungan suatu usaha. Dan yang terakhir, menentukan atau menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran kepada pelaku usaha UMKM untuk penentuan harga jual yang lebih efektif agar dapat meningkatkan laba demi kelangsungan usaha. Sekian dari presentasi yang telah kita sampaikan terkait penelitian yang kami lakukan. Bila ada pertanyaan atau hambatan, bisa menulis pertanyaannya atau saran di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.